Berdirilah sebuah bangunan gedung yang merepresentasikan organisasi. Gedung ini merupakan satu-satunya gedung yang berdiri di lingkungan tersebut. Gedung ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang laundry. Gedungnya masih berukuran kecil karena baru merintis usaha. Pemilik usaha laundry ini adalah Andi. Dengan dua karyawan, mereka secara aktif mengurus bisnis tersebut. Semakin hari, jumlah konsumen terus bertambah, sehingga Andi memutuskan untuk menambah dua karyawan lagi. Meningkatnya pemasukan dan juga sistem pemberian gaji bagi pegawai, Andi merasa bahwa sisi keuangan perusahaan laundry-nya perlu dikelola secara profesional. Karena dari 5 karyawan termasuk Andi tidak memiliki kemampuan pencatatan keuangan, sehingga Andi memutuskan untuk mencari seorang akuntan. Seiring berjalannya waktu, Andi mulai mengembangkan usahanya. Dimulai dari membangun gedung dan juga proses bisnis di dalamnya, kemudian Andi memutuskan untuk tidak ikut bekerja menerima pelanggan. Akhirnya memposisikan dirinya sebagai manajer ataupun direktur. Seluruh tugas dan fungsi Andi menjadi direktur sangat berbeda dari yang sebelumnya, karena seluruh waktunya digunakan untuk memikirkan berbagai strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usahanya. Andi melihat tren bisnis untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Maka Andi memutuskan untuk membuat layanan delivery laundry, di mana pelanggan tidak harus datang ke laundry, tetapi cukup memesan saja lalu mengambil laundry ke rumah pelanggan tersebut, dan akan mengirimkan kembali jika sudah selesai. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka Andi membuat unit baru dalam perusahaannya yang khusus melakukan antarjemput barang. Tentu, ia membutuhkan lebih banyak uang untuk dikeluarkan untuk membeli mobil pengangkut dan menggaji orang baru sebagai supirnya. Untuk meningkatkan pelanggan laundry-nya, Andi memanfaatkan sosial media dengan mempromosikan usahanya. Karena Andi sangat tidak menguasai bidang promosi, sehingga Andi merekrut tim untuk pembuatan konten dan promosi. Mulanya, Andi hanya mengerjakan usahanya bersama 2 orang karyawan saja. Namun, sekarang, usaha Andi telah berkembang dan terdapat 4 unit khusus di bawahnya, yaitu unit pemprosesan baju, unit delivery, unit finance, unit promosi dengan total 50 karyawan. Perusahaan laundry Andi cukup stabil, bahkan jumlah pelanggan kian bertambah. Namun, tiba-tiba ada sebuah bangunan yang dibangun tepat di sebelah lokasi perusahaan Andi. Ternyata bangunan tersebut adalah perusahaan laundry yang dimiliki oleh Burhan. Burhan merupakan orang yang tinggal di wilayah tersebut dan kerap memperhatikan perjalanan bisnis Andi. Bahkan Burhan sempat menjadi konsumen Andi. Dengan informasi yang telah dimiliki Burhan, kemudian Burhan membangun usaha yang sama untuk meraup keuntungan dan menyaingi perusahaan laundry milik Andi. Andi nampak kaget dan tidak siap merespon hal tersebut. Banyak pelanggan Andi yang pindah ke tempat Burhan karena tempat Burhan menawarkan harga yang lebih murah per kilogramnya. Pendapatan Andi pun mengalami penurunan. Andi membutuhkan waktu yang lama untuk memikirkan strategi dalam mengembangkan usaha laundry-nya. Jika ia menurunkan harga layanan, maka kemudian akan terjadi ke depannya adalah persaingan harga yang tidak sehat bagi proses bisnisnya. Andi tidak mau itu terjadi, karena dampaknya akan dirasa oleh semua pihak. Andi mulai menyusun strategi dengan mengingat semua berbagai pengalaman yang ia jalani, membaca berbagai sumber, mencari bermacam referensi, dan akhirnya dia menemukan ide bahwa salah satu konsumennya pernah bertanya apakah tempat laundry Andi ini bisa mencuci sebuah setelan jas dan gaun mahal. Andi memutuskan untuk membuka layanan pencucian jas dan juga gaun mahal, dengan menginvestasikan uangnya untuk membeli peralatan yang sesuai. Dengan harga alat yang mahal dan diberlakukannya khusus yang dilakukan untuk mencuci setelan jas dan gaun, maka Andi mematok harga yang cukup mahal untuk jasa tersebut. Mengingat calon pelanggannya pasti dari kalangan ekonomi atas. Awalnya Andi sempat khawatir,
Layanan ini tidak laku dan malah merugikan perusahaan karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi berkat bantuan dari tim promosi untuk menggunakan layanan premium, akhirnya Laundry Andi menjadi viral dan banyak pelanggan. Pendapatan yang diterima oleh perusahaan Andi malah meroket akibat dari layanan premium ini. Di sisi lain, Burhan tetap bersikeras dengan apa yang ia buat. Ia tetap percaya dengan strategi harga murah, ia mampu mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan dapat mengalahkan perusahaan Andi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Andi kian sukses, mendapatkan pundi-pundi keuangan. Sedangkan perusahaan Burhan, meski banyak pengunjung, namun secara penghasilan tidak terlalu ada peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Tiba-tiba, pemerintah mengeluarkan aturan di mana tiap usaha, yaitu menggunakan air, harus membayarkan pajak kepada pemerintah, karena air menjadi tanggung jawab pemerintah. Tentu, peraturan ini mengagetkan Andi dan juga Burhan, karena nominal yang mereka harus bayarkan per tahunnya bukan angka yang kecil. Selain itu, tiap perusahaan diminta untuk berkontribusi dalam keberlanjutan lingkungan. Dengan keuntungan yang Andi dapatkan, Andi merasa bahwa perusahaannya mampu mengikuti aturan tersebut dengan membayar pajaknya. Namun Andi, yang sudah pernah punya pengalaman terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, langsung mulai berpikir kembali, bagaimana agar perusahaannya tetap dapat menaikkan keuntungan di tengah saat ini ia harus membayar pajak dan juga memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan. Tidak terlalu lama, Andi memutuskan untuk menghiar 2 orang konsultan pajak dan juga konsultan keberlanjutan lingkungan untuk terus mendampingi perusahaannya. Tentu, ini akan menjadi biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Maka Andi juga kembali melakukan ekspansi bisnis dengan membuat layanan pencucian tas dan sepatu untuk menambah pemasukan bagi perusahaannya. Di sisi lain, Burhan mulai kebingungan akan perubahan yang terjadi mendadak ini. Pendapatan yang perusahaan hasilkan tidaklah mampu untuk membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Ditambah Burhan tak mengetahui bagaimana cara menjaga keberlanjutan lingkungan yang dimaksud. Sehingga pada akhirnya, Burhan harus menutup usahanya karena gagal merespon perubahan yang terjadi di luar kendali perusahaannya.